Jejak leluhur mempersembahkan seputar sejarah, kajian ilmu para leluhur, spiritual dan filsafat. Update video terbaru dengan tekan tombol subscribe, like, dan share, serta sertakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala illahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Kawan-kawan sekalian, para penggemar channel Jejak Leluhur, apa kabar? Semoga antum sehat selalu dan selamanya dimudahkan rezeki yang halal juga berkah. Amin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbal alamin. Nah kawan-kawan, di kesempatan kali ini saya Abu Zamzam sedang dibarengi dengan sahabat saya. Namanya siapa, Kang? Wawan Ramagaluh. Ya, dengan Kang Wawan Ramagaluh bincang-bincang sejenak tentang pembicaraan yang sesuai dengan channel saya, itu Jejak Leluhur. Jadi yang dibahas oleh kita pada sesi sekarang ini adalah memang sesuai dengan channelnya, yaitu mengikuti jejak siapa? Leluhur. Termasuk leluhur kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga termasuk leluhur kita ya. Jadi jangan disangka bahwa leluhur itu mbah-mbah yang eyang saja ya. Tapi memang orang tua kita yang satu paham ya, termasuk guru. Guru adalah silsilah ya. Makanya kepada guru juga, kalau sama adiknya kita nyebutnya paman ya. Ya, kepada orang tuanya kita juga bisa nyebut bapak atau kakek. Jadi ada kakeknya guru, ada buyutnya guru, juga ada cucunya guru. Itu juga termasuk leluhur kita, ya. Jadi bukan hanya silsilah dari keturunan saja. Nah itulah teman-teman yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang apa? Mengikuti jejak leluhur. Silakan, apa yang akan ditanyakan? Yang ingin saya tanyakan, kebanyakan orang kan memandang tarekat itu ada yang pro dan ada yang kontra gitu ya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama yaitu, apakah tarekat ada di zaman Rasulullah itu? Apakah sudah ada apa belum itu di zaman Rasulullah itu? Ya, baiklah. Pertanyaan yang sangat luar biasa, bagus sekali, dan memang di waktu sekarang ini lagi tren ya. Karena pro kontra pelajaran tarekat ya. Biasanya jangankan di orang awam ini ya, termasuk orang-orang berilmu juga ya, yang sudah disebut ustadz ya, masih pro dan kontra tentang apa? Tarekat. Nah sekarang saya akan bahas dulu apa tarekat ya. Tarekat itu biasanya kalau sudah bahasa Sunda ya, tarekat. Jadi kudu ditarekatan, sama ditarekahan gitu. Itu bahasa Sunda, ditarekahan ya. Nah, dalam bahasa Sunda juga kalau kita ingin mencapai sesuatu harus tirakat. Jadi tirakat itu berasal dari kata apa? Tarekat ya. Kalau bahasa Arabnya adalah torikoh. Torikoh itu adalah jalan. Jalan apa? Yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan untuk menuju kita supaya sampai kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan apa? Tarekat. Apakah ada di zaman Rasulullah? Ya jelas ada. Ya, jelas ada. Tapi mungkin yang Anda tanyakan adalah tarekat yang berkembang di zaman sekarang ini karena banyak halakoh-halakoh yang berbeda-beda. Jadi disangkanya itu adalah suatu firqah yang dibilang lebih daripada 70
golongan. Ya, itu bukan firqah tarekat itu, karena memang semua tarekat tujuannya adalah sama, untuk supaya bisa kita mengenal siapa? Allah. Cuman jalannya masing-masing. Termasuk gurunya, ya. Kan tarekat itu ada yang namanya tarekat apa? Satariyah, Kholadiyah, ada Qadariyah, ada Naqsabandi. Ada juga gabungan antara tarekat Qadariyah dan Naqsabandi yang diciptakan atau yang dibuat oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, yaitu penggabungan antara tarekat Qadariyah dan Naqsabandi, ya. Nah, itu juga tarekat. Kesininya juga ada tarekat Alawiyah yang biasanya diamalkan oleh para habaib. Nah, itu tarekat. Nah, kembali ke pertanyaan Anda, apakah di zaman Rasulullah tarekat itu ada? Ya, tidak ada, ya. Kalau begitu mungkin Anda mengatakan kalau tidak ada di zaman siapa? Rasulullah, berarti bid'ah, ya. Bid'ah. Nah, kalau begitu saya akan balikan, ya. Andai kata Qadariyah, Naqsabandi, kemudian Alawiyah, Rifaiyah, Tijaniyah, Samaniyah, tarekat itu bid'ah, saya akan tanya kembali. Hadis juga kan ada yang bagaimana? Ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada yang hasan, ya, ada yang mutawatir, gitu, dan macam-macam lain dalam ilmu hadis. Nah, saya akan balikan, apakah pembagian-pembagian itu ada di zaman Rasulullah? Kan tidak ada. Ya, itu adalah hasil daripada mujtahid, ya. Cuman mujtahid yang saya kenal ada dua. Mujtahid dari fikih, ya, mujtahid fikih, juga ada mujtahid dari apa? Dari sufi. Jadi ahli sufi yang menghasilkan yaitu apa? Tarekat. Ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kalau Anda bertanya, ya, kembali tadi bagaimana caranya untuk sampai kepada Allah, ya, tentu saja dengan menggunakan tarekah, ya. Sehingga kan beda-beda. Ini amalan Qadariyah, Naqsabandi, ini Naqsabandi saja, ini Satariyah saja. Itu kan amalan yang sudah disumpulkan ulama di zaman sekarang, betul nggak? Betul. Bagaimana kalau kita membuat amalan seperti di zaman Rasulullah, ya, kita bikin saja sekarang oleh sendiri, karena memang banyak dari Quran, dari hadis, amalan-amalan itu. Tiap sholat kita membuat suatu kesimpulan, ini yang diamalkan, paginya ini, sorenya itu. Nah, kalau ada yang membuat seperti itu juga sama apa? Itu juga tarekat, ya. Cuman tarekat itu ada dua macam, ya. Ada tarekat mutabaroh, ada juga tarekat yang mutabaroh. Nah, terus yang termasuk berjuang membela agama seperti berdakwah, belajar membaca Al-Quran, kitab, dan lain sebagainya, itu termasuk tarekat apa bukan itu? Ya. Saya paham pertanyaan Anda. Mungkin sekarang kan banyak yang ngajar diniyah, gitu ya. Kemudian ngajar kitab, ngajar santri, kemudian ceramah di depan ibu-ibu. Apakah itu tarekat atau bukan? Ya. Saya jawab itu juga tarekat, karena perjalanan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cuman kalau tarekat yang lebih takhusus lagi, yang seperti tadi, yaitu Qadariyah, Naqsabandi, Alawiyah, Rifaiyah, Satariyah, itu lebih takhusus. Gitu. Sehingga di sini dibagi dua tarekat itu, ya. Menurut hemat saya ini, yang pertama adalah tarekat yang mutabaroh, yang kedua adalah ghair mutabaroh. Kalau mutabaroh biasanya ilmunya, pelajarannya memang ada gurunya, ya. Dan gurunya itu bersanad dari mulai orang yang dianggap guru oleh kita ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampailah kepada Rasul. Nah, itu namanya tarekat mutabaroh. Jadi ada bimbingannya, sehingga ada halakoh dikir, ya. Nah, terus silakan. Maaf, ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ketika kita sedang sholat ataupun ya, berzikir gitu kan,
untuk kita sampai kepada Allah itu, kita itu harus mengosongkan pikiran katanya gitu kan. Ya, yang dimaksud dengan mengosongkan pikiran itu seperti apa itu? Jadi begini, sebenarnya teori spiritual bukan hanya di tarekat saja ya, luar daripada tarekat ya, seperti mengosongkan pikiran itu orang-orang yang sedang meditasi itu juga mengosongkan pikiran ya. Tetapi manusia itu menurut saya tidak ada yang sampai bisa kosong, tetap aja ada yang harus diisi ya. Tetap kita istilahnya ada suatu titik tertentu. Jadi bohong kalau ada orang mengosongkan pikiran, tentu saja ada yang diingat. Dan untuk mengingat salah satunya maka harus kita tuju. Kalau kita sebagai umat Islam adalah tujuannya kepada Allah, maka perbanyaklah kita membaca kalimat apa? Allah ya. Lebih lengkapnya yaitu la ilaha illallah, kita ucapkan terus sebanyak-banyaknya. Nah, terus dalam kita keadaan sholat gitu kan, kita kan selalu berpikiran bahwa ke titik fokusnya itu yang kita bayangkan itu lafaz Allah gitu kan. Sedangkan menurut sebagian gitu para ulama atau kiai gitu, ada yang menerangkan bahwa itu bukan yang kalau kita bayangkan lapad itu berarti seolah-olah kita menyembah lapad, menyembah lapad gitu. Ya. Nah, itu sebenarnya harusnya seperti apa gitu? Nah, ini pertanyaannya sudah lebih mendalam lagi dan lebih seru lagi ya. Jadi kita kan sekarang sebelum mencapai kepada sholat gitu ya, jadi biasanya tarekat itu dikembangkannya itu lewat dzikir. Jadi andai kata kita sudah fokus dalam dzikir ya, insya Allah nanti kalau sholat pun akan bagaimana? Akan fokus ya. Jadi latihannya riadohnya adalah ketika kita berzikir gitu. Jadi mengosongkan pikiran dari urusan duniawi, hanya satu yang kita tuju adalah kepada Allah dengan mengucapkan lafaz tertentu. Nah, dalam perspektif orang tentu saja beda-beda. Jadi ingat Allah itu ada yang membayangkan lafaz Allah gitu ya, ada yang membayangkan ciptaannya dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tentu saja ada pelajaran tertentu di dalam tarekat ya. Karena di sini itu saya hanya pembicara ya, hanya sebagai YouTuber, maaf ya, saya sudah bukan mursyid ya. Jadi itu untuk mengetahui isi daripada itu Anda silakan cari guru masing-masing. Karena tidak mungkin gitu ada orang yang bisa rosihot sampai bisa makrifat kepada Allah belajar dari apa? Dari YouTube. Betul enggak? Betul. Saya hanya menganjurkan saja kepada sahabat sekalian ya, supaya kita mencari guru yang bisa membimbing kita, spiritual kita, agar bisa mendekat kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah itu. Jadi saya terbatas di sini ya. Maka carilah guru-guru mursyid yang bisa membimbing tarekat di zaman sekarang, tapi usahakan mencari gurunya yang silsilahnya mutawatir ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itu adalah tarikan hati, kalau kita ingin pasti ketemu. Kalau kita mencoba-coba bisa saja bertemu, tapi kita hanya mencoba-coba ya. Kalau kita benar-benar ingin, maka akan dipertemukan dimanapun. Karena ini urusannya bagian getaran hati. Karena ini keinginan seseorang, apabila diinginkan maka yang diinginkan itu akan tarik menarik ya. Ini mendekat, ini juga mendekat, maka nanti akan bisa ketemu dengan orang yang membimbing dzikir agar kita bisa mendekat kepada Allah. Dan secara umum ya, dalam dzikir itu biasanya sang guru memberikan pelajaran kepada muridnya itu tingkatan-tingkatan. Ada yang benar-benar tingkatannya berat, ada yang sedang, ya, juga ada yang istilahnya rendah, ya. Bagi yang berat, misalnya ada orang yang berguru kepada kiai, ya, yang bisa membimbing tarekat.
ini ketahuan nih orang ini sangat cinta kepada dunia, ini suka pamer. Jadi datang ke sana pakai mobil yang bagus, itu mobilnya kasihkan buat fakir miskin. Kan berat. Iya. Berat. Itu ujian pertama, ya. Padahal itu ujian pertama, mau atau tidak terserah itu. Ya. Apakah atau mau atau tidak. Kemudian ada juga istilahnya kalau tarekat-tarekat zaman dahulu yang dikenal dengan tarekat Malamatiyah, ya. Dulu itu kalau kita masuk ke tarekat tersebut ada suatu pelajaran bagaimana supaya kita tidak bertakabur, ya. Bagaimana kita tidak sombong. Maka ia dianjurkan harus senang dicaci maki oleh orang lain. Ya, dihina oleh orang lain, dicaci oleh orang lain, maka harus senang. Maka tarekat Malamatiyah yang berkembang sekitar abad ke-11 itu, waktu itu banyak orang yang nyeleneh, ya. Padahal mereka tidak merugikan orang lain dan tidak bersalah, ya. Tapi senang dicaci maki oleh orang lain. Termasuk sholat pun ia tidak mau diketahui oleh siapa? Orang lain, kecuali dengan siapa? Dengan kawannya sendiri, yang satu pelajaran baru yang menampakkan. Nah itu. Sangat berat sekali itu. Sangat berat sekali itu. Jangan sampai diketahui. Makanya pada saat itu tidak menampakkan pakai peci, pakai sarung, apalagi pakai jubah, ya. Orang-orang seperti itu urakan terkadang orangnya nyeleneh itu supaya dicaci oleh orang lain. Seperti di zaman sekarang, umpamanya hidup zaman sekarang, orangnya bisa pakai antingan, rambutnya gondrong, kemudian pakai anting, rambutnya dipikok, ya. Dan seperti anak pang, ya. Padahal itu yang dipelajarinya adalah tentang sufi, ya. Tentang sufi. Nah, itu berat sekali. Tapi biasanya orang yang masuk kepada tarekat tersebut, ya, orang yang mengikuti itu keyakinannya kuat-kuat. Tingkat keimanan kita, iya, jadi istilahnya tingkat keimanan orang seperti itu kuat-kuat, sehingga untuk membuktikan kekuatan iman itu terkadang diuji dengan fisik, ya. Dengan fisik. Misalnya orang yang sedang berzikir gitu, ya, yakin enggak dikirnya, dicoba dibakar, atau membakar diri, atau dia mencoba dan mengucapkan kalimat syahadat, dia naik ke atas pohon kelapa yang sangat tinggi. Saya mau mencoba benar-benar Allah itu ada atau enggak. Maka ia lompat dari apa? Dari pohon kelapa, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Ia menjatuhkan diri. Untuk meyakinkannya Untuk meyakinkan istilahnya dekatnya diri kepada siapa? Kepada Allah. Tapi di waktu itu selamat-selamat, ya. Karena memang keyakinannya kuat-kuat. Jadi bukan karena pandainya, tapi karena apa? Karena keyakinannya. Ya. Tetapi di zaman sekarang ini sudah tidak ada. Ya, sulit sekali mencari istilahnya orang yang menggunakan riadoh seperti itu. Bahkan Imam Ghazali sendiri itu melarang, ya. Melarangnya bukan karena pelajarannya yang salah, ya. Tetapi memang di zaman sekarang ini sudah sulit untuk mencari guru seperti itu, karena guru mencoba seperti itu karena dia sudah tanggung jawab, sudah yakin tanggung jawab. Silakan, apa yang ditanyakan? Nah, untuk masalah ini keimanan itu kadang bisa naik turun. Nah, itu untuk bisa menyetabilkan atau meningkatkannya itu kita harus bagaimana itu? Ya begini, ya. Ya jelas, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang ada di atas, terkadang ada di bawah. Ya. Makanya kita harus sekolah iman, ya. Sekolah keyakinan, ya. Kalau kita sekolah di SD, SMP, SMA, itu kan nggak ada istilahnya yang sudah naik kelas 6 harus balik lagi ke kelas 1, ya. Iya, atau sudah S3, ya, harus balik lagi ke SD, nggak ada, ya. Tapi urusan sekolah iman dalam arti riadoh kita untuk meningkatkan iman tidak berhenti itu. Iya. Karena terkadang jangankan tingkatan hanya abidin, orang yang sudah arifin saja bisa kufur, bisa kembali lagi ke bawah,
ya. Jadi dari S1 itu bisa balik lagi ke TK ya, bahkan ke nol lagi ya, ke nol lagi. Nah, oleh karena itu cara untuk meningkatkan iman kita ya harus terus-menerus dilatih. Iya toh. Ya. Iya. Makanya disiplinan dalam tarekat itu ada hitungan dikir tiap ba'da sholat, betul nggak? Betul. Nah ini untuk apa? Untuk melatih kita supaya tidak lupa. Kemudian ada mingguannya, ya mingguannya untuk datang ke halakoh dikir, untuk bersama. Ini untuk meningkatkan apa juga keyakinan. Bahkan kalau dari guru saya mengatakan, andai kata seorang murid sudah melebihi dari 40 tahun jamaah atau tidak bertemu dengan guru, maka turun lagi imannya, keyakinannya. Dan itu bisa dibuktikan ya bagi para salik ya yang sedang belajar suluk ya, maka harus terus menerus secara rutin. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, sampai mati. Kecuali memang istilahnya ia tidak ngaji kepada orang lain kecuali sudah bisa membuat lingkungan sendiri. Dalam arti istilahnya membuat pengajian sendiri, orang lain yang datang. Itu hakikatnya ia mengadakan apa? Halakoh dzikir seperti itu bukan orang lain. Tapi termasuk guru itu menyiplin muridnya agar dia terus-terusan ada dalam lingkungan dzikir. Jadi kalau memang tidak selalu diisi, itu bagaikan perut, ya, bagaikan perut. Kita kan makan pun harus menerus, ya. Itu bahkan kalau makan cukup 3 hari 1 kali, ya. Kalau dzikir itu minimalnya sehari itu berapa? 5 kali, ya. Ada dalam apa? Sholat, ya. Habis sholat kemudian dzikir. Nah itu untuk melatih kita. Jadi harus apa? Yang pertama aturannya supaya kita bisa meningkatkan iman, yang pertama adalah harus mudawamah, yang kedua harus apa? Istiqomah. Nah seperti itu. Sehingga dengan keistiqomahan kita, insya Allah iman semakin bertambah. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita yakin kepada Allah, sehingga di dalam akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu terus menerus. Jadi bukan karena kepandaiannya, bukan karena hafalannya, ininya yang selalu apa? Hidup, eling lan waspada, permanen tinggal. Ya, silakan. Apalagi? Nah, untuk meningkatkan mencapai makrifat itu, apakah itu pemberian dari Allah, apa hasil dari keringat atau usaha kita berzikir untuk lebih mendekatkan kepada Allah, apa seperti apa memang itu sudah pemberian yang gimana ya itu istilahnya, benar-benar dari Allah gitu, apa memang hasil usaha kita ya? Saya paham ya. Jadi apakah kita bisa mencapai makrifat kepada Allah itu adalah pemberian dari Allah itu atau hasil dari usaha kita? Ya. Jadi begini, sebenarnya semua itu kekuasaan Allah, ya, kekuasaan Allah. Tetapi secara dohir manusia itu ada yang memang harus berlatih dengan cara kita suluk, ya. Kalau suluk itu berarti kita belajar tentang dzikir yang ada apanya? Bimbingan dari siapa? Gurunya itu adalah suluk, ya. Sampai ia mencapai istiqomah. Guru hanya menyampaikan dirinya supaya apa? Istiqomah. Urusan apanya? Makrifatnya adalah kekuasaan Allah. Jadi itu namanya taroki. Ya, taroki. Taroki itu adalah perjalanan dari bawah dulu, ya. Dari 0 itu 1, 2, 3, 4, 5. Taruh kata, andai kata makrifat itu sampai 100, maka ia harus sampai mencapai 100. Jadi bertahap taroki, ya. Ada juga yang tanajul, ya, atau majdub. Tanajul atau majdub itu adalah pemberian dari Allah. Ya. Cuman bedanya memang kalau orang yang majdub itu kelakuannya nyeleneh, ya, nyeleneh. Jadi istilahnya sulit sekali untuk prediksi oleh kita bahwa itu adalah seorang wali umpamanya. Masa ada wali kayak orang gila, ya? Masa ada wali pakai apa? Kolor gitu ya.
hanya pakai celana apa? Celana pendek. Nah itu wali majdub. Dan terkadang iya itu cuma melotot begini, tidak mau ngomong. Ya. Tapi biasanya orang seperti itu sudah tidak cinta dunia sama sekali. Ia hanya tergila-gila cinta kepada Allah dan kepada siapanya, kepada Rasulullah. Itu adalah orang yang ditarik oleh Allah. Ya, supaya bisa apa? Makrifat. Tapi maaf ya, walaupun memang ia diangkat menjadi wali majdub, biasanya tetap punya apa? Punya guru ya. Seperti yang namanya Ki Ageng Thaib di Pancoran Semenep yang terkenal, seorang kiai yang sebutnya hidirnya Jawa Madura. Ia itu seorang wali majdub, tapi tetap aja ia punya guru yang bernama Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir. Kalau Habib Abdul Qadir itu biasa, kiai apa istilahnya Habib biasa yang berpakaian jubah, syariatnya kelihatan, tapi muridnya majdub. Ya, urusan kepangkatan tidak menentukan. Nah itu, silakan. Nah terus ada yang berpendapat bahwa yang bisa melihat dia seorang wali itu hanya wali juga gitu kan, sedangkan kita itu tidak bisa melihat gitu kan, bahwa atau berpendapat bahwa dia itu seorang wali itu. Apakah itu benar apa? La yariful wali la wali. Jadi tidak akan ada yang mengetahui wali kecuali siapa lagi? Wali lagi. Jadi makanya karena kita tidak tahu bahwa itu seorang wali, kepada siapapun harus apa? Hati-hati. Karena memang wali itu ya ada yang menjadi pedagang, ya. Ada yang menjadi ojek online gitu ya. Ada yang menjadi apa lagi? Ya, pekerja bangunan. Itu yang dinilai bukan lahiriahnya, tapi apanya? Hatinya. Makanya untuk menjaganya kepada siapapun yang dipandang oleh kita harus hati-hati. Karena kalau kita menyinggung atau menghina wali, maka kekufuran buat kita. Yaitu. Jadi bahkan seorang wali sendiri